Halo, selamat pagi semuanya. Kita lanjut lagi video pembahasannya ya. Kalau kemarin kita tweaking sistem tradingnya dengan menambahkan sistem calibrated confidence score ya, yang secara sederhananya itu menerapkan sistem scoring kepercayaan diri ketika akan melakukan open posisi dalam konteks trading ya. Kalau kita lihat lagi video yang kemarin ya, ada 3 keputusan yang menjadi acuan utama saya dalam open posisi di trading ya. Yang pertama dia structure, jadi struktur yang dominannya apa, terus yang kedua volume, lalu yang ketiga MA yang paling kecil itu sebagai penanda price action. Nah, kita bahas dulu yang pertama ya, kenapa indikator volume yang ditambahkan. Nah, jadi secara sederhana ya, indikator volume ini mendeteksi keterbatasan sistem terrain ya, sistem terrain market ya. Dengan kata lain, indikator volume ini mendeteksi keterbatasan yang ada di dalam sistem market itu sendiri. Ya, maksudnya keterbatasan apa? Ya, keterbatasan di sistem distribusinya. Nah, maksud dari terrain dan medan market ya, maksudnya adalah model distribusi aset yang diperdagangkan, yang by design ya, transaksi dalam jumlah besar tidak bisa dilakukan dalam satu kali transaksi, melainkan transaksinya dibagi ke dalam pecahan-pecahan transaksi mikro dan tersebar di berbagai liquidity pool. Nah, liquidity pool itu apa? Ya, liquidity pool adalah pihak yang menyediakan ya aset. Jadi kalau bahasa gampangnya bandar gitu ya, pihak yang pegang aset dalam jumlah besar dan tugasnya sebagai penyedia aset di market. Bentuknya bisa institusi ataupun lembaga bank yang punya kontrak khusus ya dengan penerbit aset. Nah, tiap liquidity pool punya kapasitas berbeda sesuai ketentuan dan jumlahnya tersebar dan banyak ya. Jadi bukan cuma satu liquidity pool itu, untuk menghindari resiko manipulasi sepihak. Nah, maksudnya manipulasi sepihak ini bagaimana? Ketika si barangnya itu terkonsentrasi kepada salah satu liquidity pool saja, ya di sini ada resiko untuk manipulasi harga. Kalau dalam bahasa marketnya sering kita dengar ya, harga asetnya digoreng gitu ya, sengaja dibikin langka agar harganya naik. Nah, di sini juga ya, dari interaksi sistem kompleksnya muncul istilah baru ya. Kalau misalkan dalam game teori namanya zero sum ya, atau zero sum game, yaitu hubungan dinamika antar sistem kompleks di mana salah satu pihak dirugikan sedangkan yang lainnya itu diuntungkan, atau dengan dalam kata lain ya predasi gitu ya. Ini terjadi ketika liquidity pool hanya satu atau sepihak ya. Mereka bisa goreng harga asetnya dengan ciptakan kelangkaan yang disengaja ya, seperti yang tadi ya yang saya jelaskan sebelumnya. Memang ketika liquidity poolnya ini hanya sedikit ya ada potensi bahwa ini zero sum game gitu ya. Lalu ada lagi ya istilah yang lain ya, karena kita ngebahas zero sum game, ada yang namanya non zero sum game ya, istilah dalam game teori juga ya, yang menjelaskan dinamika hubungan antar sistem kompleks di mana pada hasil akhirnya semua pihak itu diuntungkan melalui mekanisme kolaboratif ya, tapi tidak secara berbarengan ya, melainkan bertahap. Jadi pada akhirnya kan di sini kan yang ditekankan adalah hasil akhirnya. Sedangkan di prosesnya memang seperti terlihat ada yang dirugikan, tapi pada hasil akhirnya tidak. Ini cuman masalah gilirannya saja. Ya, salah satunya di market ya. Kenapa market bisa dikatakan non zero sum game juga? Khususnya untuk jenis aset-aset yang sudah diperdagangkan sangat lama ya. Kenapa disebut non zero sum game ya? Karena liquidity poolnya ya, alias bandarnya itu banyak. Jadi tersebar gitu. Si asetnya tuh nggak terlalu terpusat di salah satu pihak. Ya, ini memperkecil kemungkinan praktek zero sum game ya, atau predatory. Nah, tapi
indikator volume juga bukannya tidak ada kelemahan ya. Kelemahannya yang paling kentara adalah indikator volume level retail ya, bukan institusi. Hanya menyediakan data transaksi keseluruhan, bukan khusus transaksi belinya saja atau jualnya saja. Ya, mungkin di indikator yang berbayar dan advance ya, seperti yang langganan 1 tahunnya 300 jutaan gitu ya. Mungkin untuk yang sudah berkecimpung lama di dunia market tahu maksudnya indikator apa. Tapi ya untuk kelas retail, indikator volume ini hanya menunjukkan aktivitasnya saja. Jadinya ya dipakai sebagai apa ya namanya? Sebagai penanda saja. Sebagai penanda saja bahwa oh, di struktur ini transaksinya banyak nih, ya otomatis ya mengambil kesimpulan bahwa ini punya kecenderungan melanjutkan strukturnya seperti itu. Nah, jadi mungkin sekian ya video untuk kali ini. Kita bahas lagi nanti kenapa untuk yang selanjutnya ya, kenapa pakai MA yang paling kecil di itunya, di sistem tweakingnya. Kita akan bahas nanti. Untuk sekarang cukup sampai sini dulu. Terima kasih. Selamat siang. Sekarang sudah siang.